Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul 'azim. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, jamaah halal bihalal, tama-tama lebiku, antaranya saudara lebiku yang saya hormati dan muliakan. Wabil khusus saudara saya Alena Al-Mukarram Dr. Haji Kamarudin Hasan. Beliau ini sama saya ibarat nasang ogi emak kada anu setime dua-dua. Mapa mula kasih bawa bicu mulai dari mi Awia Alia lebih 10 tahun. Nanti beliau naik kuliah di UIN yang waktu itu Yayen. Saya hijrah ke daerahnya orang mengadu nasib, kurang lebih 17 tahun di perantauan. Jadi waktu saya pulang kembali ke Baru 14 tahun yang lalu, mak kursus Kak Kualena. Dan sabab waktu saya ceramah di sana selalu bahasa Indonesia. Jadi saya di kampungnya orang, jiwa dakwah dari Darul Dakwah Irsyad tetap terpakai dalam jiwa saya. Di kampungnya orang, sekalipun saya sebagai pegawai karyawan tetap juga aktif di dakwah, pengurus Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya suka kampungi mak guru Kak Kualena fikih carana bahasa ugi makanja. Hadirin teman-teman yang saya muliakan, ini kerukunan keluarga besar Adam Habibah. Masya Allah, dua nama ini memiliki makna yang luar biasa. Adam adalah nama nenek kita yang pertama, manusia pertama di dunia. Engkau pakai betuang Adam itu adalah bumi. Habibah ini pakai betuangi cinta kasih sayang. Mudah-mudahan ya keluarga besar Adam Habibah tetap berada dalam cinta kasih sayang sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan bersatu hanya ketika ada halal bihalal, tapi terus ini dirawat, ini persatuan dan kesatuan ini. Sebelum saya lanjutkan, kita kirimkan Fatihah untuk orang tua kita yang dua ini, khususan ila ruh Sultania Adam Habibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di mana malam ya tausiah ba'da duhur meluncur ke Makassar, jam 3 sore di Makassar saya menghadiri acara yang sama. Besok subuh-subuh berangkat lagi ke Bulukumba ketemu Baisan. Ya, sekarang antar cucu pulang. Jadi kata nata pokok Pak Bu ya. Ya, mau tahu nak situ ngena mau lo apa mau Thomas. Hadirin jamaah sekalian, kembali ini sebenarnya halal bihalal membingungkan juga kita.
Makadaki bahasa Arab tanya toh, bahasa Indonesia tanya toh. Karena ini adanya hanya di Indonesia. Halal bihalal. Jadi ini halal bihalal hanya budaya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada saudara-saudara kita menganggap lagi ini bid'ah atau apalah istilahnya. Padahal tidak seperti itu, Pak. Ini hanya budaya. Tapi kenapa dilestarikan? Karena di dalamnya muncul berbagai macam ibadah. Jadi ini hanya budaya, tapi di dalamnya muncul ibadah. Contoh tadi kita dengarkan anak kita membaca sesuatu, itu ibadah. Terus kita dengarkan ceramah, itu ibadah. Sebentar lagi kita dengarkan doa, itu ibadah. Doa mau ibadah. Nah ya Pak Donge, Pak Goncina ibadah. Jadi ini hanya budaya, tapi dalam pelaksanaan muncul ibadah. Nah karena ibadah tentu banyak pahalanya. Termasuk nanti kita makan, ini sedekah luar biasa ini dari tuan rumah. Nah itu juga ibadah. Ya biasa naran pilihan guru tahu saskapa, yang paling makan, paling magati terima palana itu pasti sedekah Andre. Masya Allah, hadirin jamaah sekalian. Dan ini saya kira perlu dipertahankan dan dilestarikan ini kerukunan seperti ini Pak. Jarang-jarang seperti ini. Kalau di keluarga saya namanya kerukunan keluarga Petamle. Saya punya kerukunan seperti ini itu kebanyakan dari Bone sama Sopeng. Ya saya punya nenek namanya Petamle, itu sekonon kabarnya bakapata pule mak bene. Iya, makanya saya punya bapak tuh Haji Abdullah migala ada masa posisi. Iya, kan dia lu arungnya kok kena poji tak pelajaran lo kalau kapu bene. Jadi sih begitu dulu. Tapi tanam arungnya patah kan di. Hanya mas kalian. Jadi itu tadi saya klarifikasi dulu masalah halal lebih halal bukan ibadah, tapi ini hanya apa namanya budaya dan di dalamnya muncul banyak ibadah. Teman-teman lebih yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini di hadisna Nabi yang sangat terkait, sangat kuat hubungannya dengan halal bihalal. Aga ya roh, pura Nabi Muhammad SAW mapasak ku sahabatna, dia sengi Uqbah. Aga pasanan Nabi ini saya catat-catat tadi waktu mau berangkat ini. Aga pasanan Nabi ya Uqbah. Ala ukhbiruka bi akhdil akhlaqi ahlud dunya. Uqbah, melo ko kalau pawang aga ampe kami nama decen risesena tolinoi. Jadi kita dengar Pak ini nanti, ini akhlak paling mulia kata baginda Rasul. Maukah engkau keberitahu apa akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia? Kata Nabi, kata Uqbah, ya na'am ya Rasulullah, lo ada kak kasih mising tepawang nggak? Ya. Jadi rampiangan Uqbah ku Nabi tak akhlak paling mulia. Ampe kami nama lebih yang hari itu tasilu man qata'aka. Yang pertama, tasilu man qata'aka, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Mau apa ya? Mau ini mana kau dah biasa di silaturahmi tak panas apa si poji mana itu? Ya katanya hadis nasuro kilo kamewi ada tok bombengeki. Mau apa? Macai ia lena surat-surat takiyah surah kat lokal bulana, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Berat Pak, makanya dikatakan akhlak mulia karena memang berat. Kalau saya sama Nanda Heri bersilaturahim biasa aja sama si poji metoma toh. Tapi yang istimewa di sini isuro ki mewe ada to macai koi di. Tole mole Pak ye. Ya ko tole mola ni halal bihalalna tuh. Iya. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang merusak kita ini persoalan gengsi. Persoalan gengsi. Ya. Makin kayak lokam ya ada naik macuan alena. Jangan. Tahun kemarin saya mengisi juga tausiah di alumni IK SMP Padelo. Ya, 2 tahun berturut-turut saya di situ mengisi halal bihalalnya. Angka makutana jamaah Ustaz berkaitan dengan silaturahim, menyambung silaturahim yang terputus. Apakah katanya yang namanya CLBK masuk kategori itu? Wadi magana siro CLBK tamak menyambung silaturahim yang terputus. Jawaban saya tergantung sikonnya. Ada yang tahu apa CLBK? Biasanya nih umur 40 ke bawah yang tahu ini. Cinta lama bersemi kembali, itu CLBK. Jawab saya tergantung kondisinya. Kalau itu CLBK-nya tidak terlarang, contoh
laki-lakinya duda, perempuannya janda, tafadhal, malah bagus. Atau misalnya laki-lakinya duda, perempuannya gadis, silahkan CLBK dengan cara Islami. Yang salah kalau ada yang punya pasangan, ada ikatan nikah di belakang, itu yang salah. Dan ini yang banyak terjadi, Pak, mohon maaf, di acara-acara alumni itu banyak terjadi. Yang mereka melakukan itu tanpa berangkat dari nawait yang tidak benar. Saya lihat itu ketemu-temu alumni itu pertama saling pamer di orang di situ, gagah-gagahan, ya. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi jamaah sekalian, menyambung silaturahim yang terputus ini memang bukan persoalan gampang ini. Makanya Nabi mengatakan inilah akhlak yang paling mulia. Akhlak paling mulia. Isuruki mewe ada tu maca ikidi. Dan saya kira ini di keluarga besar ini Adam Habibah ini tidak ada di kejadian seperti itu bahwa menyambung seperti ini bagian terputus. Karena saya pikir semua masih bagus hubungannya karena adanya kegiatan rutin. Tadi sampaikan Pak Panitia, ini kegiatan rutin per tahun. Dan saya kira sebenarnya kalau mau dikembangkan ini di kerukunan kami, Pak, itu pertemuan 3 bulan sekali. Pertemuan 3 bulan sekali itu arisan keluarga. Jadi tadi pertemuan 3 nama yang naik. Karena berjauhan, Pak, Bone, Sopeng berjauhan. Ya, terakhir kami pertemuan di Pantai Laguna. Ini bagus dikembangkan ini. Pak, paling sekarang sudah ada namanya grup di WA atau lebih enak komunikasi. Jadi ini perlu ditingkatkan terus, ya. Dicari keluarga kita yang tidak hadir, didatangin. Ada apa masalahnya mungkin, tapi saya kira hanya persoalan kesibukan. Dan ini mohon maaf, halal bihalal seperti inilah cara silaturahim paling efisien. Apa tidak mungkin, Pak, toleh lelang bolana sajita? Dia boleh, Pak. Sibuk mana ki? Ya kalau ki loka basana saskama loka mana bolana saja. Dia boleh. Dengan pertemuan seperti ini sangat yang paling efektif, sangat efisien pertemuan seperti ini. Jadi ini betul-betul silaturahim yang luar biasa. Yang kedua, jamaah sekalian, amal yang paling mulia kata baginda Rasul, wa tu'ti man haramaka. Mau berat apa ya? Berat juga ini. Tapi kotolet pigo ye, taman di kategori halal bihalal. Wa tu'ti man haramaka. Dermawan kepada orang yang pelit. Isuruki maka coba koto seke. Toleh mamole Pak Bu ye. Ye. Toleh mamole ye. Kan biasanya kita begini. Arete nomu kasih beli boleh Pak naretoki biar enik bepana misalnya. Kalau begitu nah namanya balas budi. Biasa tengkalinga di kere narek kini kajunna beli bolai. Waktu naluki buka puasa arete bepata. Kalau seperti itu Pak, itu namanya balas budi. Tapi yang dimaksud di sini kata baginda Rasul, akhlak paling mulia adalah isuruki maka coa kotoseke. Ada dua nilai di balik ini. Pertama jelas dapat pahala. Yang kedua, dermawan kepada orang pelit, ada nilai dakwah di dalamnya. Ada edukasi di dalamnya, ada nilai tarbiyah di dalamnya. Artinya apa? Ya rumah tu maseke ko mangapa ki parengi akhirnya dia terfikir makanya pekiriki sehingga dia nantinya pelan-pelan menghilangkan sifat kikirnya dan juga kembali menjadi dermawan. Iro katana Pak. Ya kan kebanyakan selama ini yang kita lakukan ya to pelok parengi itu pertok kinaring. Puraka emang kalinga Pak ibu-ibu tapi dek mah gagak ku keluarga maka comane keluarga ye. Puraka main kalinganya ipawai kulak kaina nasa umakna kamu pagasi sana bepata tunit tetap buka puasa so mingkala demo parwe nasa arete kasih beli bolai maka diiga sa umakna na baco agar nasa benena bati-bati paring sikit na tenalalino biasa begitu bati-bati paring sikit na tenalalino la ilaha illallah justru karena asekirna mengapa ki paringi bari wading masek paja masek ya to naji to seke tu dia tu jujan to seke tu biasa to seke tu parilau biasanya begitu. Tapi sekali lagi deh baga keluarga Adam Habib dia gaga insyaallah. Tabe Bu Pak ya tu to masek mabela pole padan narupa tahu mabela pole pangallah taala mabela pole suruga macawe pole neraka ya tu masih ke dek to pojiwi bakka jakna tu masih ke pada padana tu masih ke dek pojiwi
Biasa tengkering kan kasih timlah ke di. Padahal lainnya mak di tuh. Kan pada muki. Harinya mas sekalian. Dan tabe di sinin apun nangetak nete mata. Sina orang paratang kinita anda mata Pak Bu. Terlumi tu pun nangetak. Terlumi. Nomor dia tandrewe na capu. Ya kok engka sanggar aku jarita makku depan pun nangetak itu tak denai tawana manungi. Jadi ya tandrewe na capu. Yang kedua ia tak pakai yang kena buru. Yang ketiga ya engke tak pakai guna keagamaan Allah Taala. Yang itu penegak. Isa liwen na ya ro nete mata pa na kumata ki ya kumacilaga kinal lagi wijate mondri. Maka saya sering sampaikan kalau secara matazia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kempur umur na pinrengi Allah Taala ya ko kamataran parata tapan nesangi wijawjata. Iya, tapan nesangi. Saya baru-baru ini Pak ceramah takziah di Labakang. Pak. Hari ke-40 diundangkan lagi ceramah takziah di sana. Ternyata hari ke-40 nonna ka ceramah nonna toka bagi orang parana na si lelub bangki masih rusur gara-gara warisan. Ini Pak. Jadi ini kita orang tua, kok orang parata panggil notaris. Bikin sini ini. Saya punya saudara di Kalimantan Timur Pak. Namanya Haji Kaditap Pak. Beliau anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur. Luar biasa kayanya di sana, mungkin sampai berapa luar biasa. Hotelnya 2 besar, rumahnya kayak istana, agak lupa wangi. Pertama 2 kata-kata orang membuat dia tertunduk. Kukak bolana maka kanjak na boleh dengan ngaji. Kede alhamdulillah sebab biar pengelatalan di. Cuma ada kepakutan aku dengan ngaji. Ki mati cemme ko mate ki. Takajen nai. Tomatot tariolo Pak. Dek nama tanda sikolan te matanda tok do na. Ya tomatot taro ko mek di bola, engkau tu tengah na bola mak jadi jarang. Iya bola rilo itu mak jarajar tengah. Itu onro cemme tomate itu. Agak senar biasa orang kerba. Tamping. Tomatot tariolo na pas sedemeton dia na cemme ko mek di bola. Ya mak ke tidak ada pikiri Pak ya tu. Oh iya di. Yang kedua perkutan aku dakut dengan ngaji. Pura ni mebu surat wasiat. 5 tu anak tak mega warang parata. Mungkin anak baik-baik tapi biasa dari menantu jadi masalah. Ibu kidaku datangkan notaris, istri saksi. Ini Pak. Ini persoalan harta tabe, persoalan harta. Banyak orang lalai dalam hal ini. Sehingga apa yang terjadi? Itu yang terjadi di Bakang. Saya katakan di sana, saya tidak mampu menyampaikan pembagian warisan karena persoalan hukum faraid itu ada ahlinya. Tidak semua ustaz menguasai seperti itu. Jadi saya rekomendasikan ustaz kami ke Dr. Aidi. Saya ada teman di Mangkos namanya Dr. Aidi Sam. Kalau persoalan bagi warisan beliau ahlinya. Saya tidak berani. Ya. Hari jamaah sekalian, ini pengalaman. Artinya dengan selesainya kita berpuasa Ramadan 30 hari, sebenarnya puasa itu bisa memunculkan, meningkatkan kepekaan sosial kita Pak. Ya, bisa meningkatkan kepekaan sosial. Ya ko tangase Pak mondro kita rana-rana ya kadata maka malupu ki madekka kiri tangasoy. Iri mana Pak Bu yang minta malupu Cina nih. Tama mengaribi lenyi luputa. Bagaimana saudara-saudara kita yang di sana? Yang di luar sana, yang tinggal di emperan toko, yang tinggal di kolong jembatan. Mereka kadang makan, kadang tidak. Aja datang bela Pak Bu, maka dari di kota-kota, di Kabupaten Baru saja ini, dari 18.000 fakir miskin di Baru, 7.000 ditanggung Basnas. Dan oleh tanggungan Mas itu sebumi. Dan dalam 7.000 itu ada 1.000 fakir. Bayangkan Pak, miskin 6.000 ya Pak Heri. Miskin 6.000, fakir 1.000. Nah ini semua Pak, 7.000 orang ini dari Basnas hanya memberi santunan per 3 bulan. Kalau miskin masih mending Pak, masih punya penghasilan walaupun tidak cukup. Kalau fakir itu dia mentok penghasilannya kasih. Apakah dia harus menunggu 3 bulan baru makan? Biasa Pak ya lo kamatindo terika kutin roku. Madosakan sebagai pengurus Basnas kalau saya tidak mampu mencapai nanti. Saya bercita-cita sama Pak Heri tahun 24 nanti kita harus yang namanya fakir setiap bulan harus dikasih 1.000 orang ini. Tidak boleh kita kasih 3 bulan. Tapi sampai saat ini Pak kita Basnas masih kewalahan Pak. Masih kewalahan. Bayangkan Pak Ero kasih Pak Kere si sebuk keburu kamu Pak. Megamu pas suruh-suruh tak keburu Pak mandek kue dedik nandek kurengi. Apakah pernah kita pikirkan ini? Jamaah sekalian. Jadi tabe taparaja dan terkait masalah ini
Saya sebagai pimpinan Basnas meminta Bapak Ibu salurkan zakat di Basnas dengan melalui prosedur yang ada, karena sekarang Pak ini mohon maaf, kita Kabupaten Baru sebenarnya persoalan kesadaran berzakat sudah tinggi nih, tapi di Baru ini kelemahannya persoalan literasi, persoalan pemahaman. Masih banyak saudara-saudara kita di Baru ini melaksanakan menunaikan zakat tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Contoh, ada nama bagi-bagi langsung sekena. Nih kamu makro. Tapi tak parajakan dan benar kau ini bagi-bagi sekena tanah zakat itu, tapi pasti dek kami. Yang saya takutkan jangan sampai sunat tapi gau, dia tapi gau wajib. Ini persoalan tak? Ya kau ini bagian langsung Pak tanya zakat itu pas sidak kami. Nah sebab kalau zakat ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Zakat ibadah mahdah sama dengan sholat. Maka di perintah agama sempaja loroi dan patan rakang, dia di don rakang. Sama juga dengan haji. Haji hanya bisa dilaksanakan bulan Zulhijjah, tidak bisa bulan Muharram. Begitu dengan zakat. Zakat narampi Quran innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu untuk fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Wal 'amil 'alaiha untuk para pengurus-pengurus syarat. Wal mu'allaf qulubuhum, para mu'allaf. Wa fir riqab, para budak. Wal gharimin, orang-orang terlilit utang. Wa bani sabil, orang kehabisan bekal. Wa fi sabilillah adalah orang-orang berjalan jalan Allah. Termasuk anak sekolah, kita baru-baru ini menggelontorkan dana 1,7 miliar membantu anak sekolah kita yang tidak mampu. Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita yang membagikan langsung, dia kena dari arwah golongan. Jadi dua pataron atau pandritata berkaitan ini. Saya tabe wanita cedek masalah ini Pak ya, supaya ini saya jangan berdosa nanti. Apa tentu amaka kosri mondri, maka deh makanya berarti ku masuk ke Pak Permi ke sosabu di macerama dia padaka. Emang rasanya. Ini. Dua pataron atau pandritata, ya kau ini bagian langsungi dianggap tidak lengkap, tidak sempurna pahalanya. Karena hanya satu golongan yang menerima. Yang kedua, maka nama tetap pandritata dia nasah. Ya kau ini bagian langsung. Maka nasah pasti sah. Ada petunjuk agama. Begitu. Hari jamaah sekalian, ini saya sampaikan sedikit masalah ini supaya kita semua nanti bisa lebih cerdas dalam beribadah. Jangan sampai sunat tapi gau dan tapi wajib. Saya sampaikan itu salah seorang tokoh kita di Baru, orang kaya. Saya datangi rumahnya Pak. Tosogi ku baru lok ke bolana. Tabe Pak Haji, engkau kalau ke bolata, nasabah wite ku daftar nama musaki di Basnas dia gagah seta. Nah wisata aku maka dita maka cuaki. Aga jawabannya. Dia matugas aku ke Basnas postas. Karena zakat saya itu kurang lebih 70 juta, ia langsung bagian ini. Nah, lalu pada ini maka kata abe Pak, tak pasal lagi. Nah, sampai aku mak itu sunat minta pegau. Maka agak apa nunya, bedanya? Saya kasih contoh lebih mudah dipahami. Lo kaki masih sempajak Juma, letuki masih masih sempajak sunami, bana pekit sudah tak Juma. Itu yang kita lakukan selama ini. Sampai-sampai istrinya Bu Aji mas sadat teri. Maka dikasih dusta nama aku bisa lama ini kak. Dia tak mau dosa buaji nasabah dia patis sengi. Justru yang bisa berdosa pengurus zakat nasabah dia dapat daki. Ini bahayanya Pak kita pengurus zakat ini. Ya kok engkau tuh Pak wajib berzakat di padang ini untuk dosana Pak. Sebaliknya engkau tuh berhak menerima dan kita tidak santuni, kita juga dapat dosanya. Jadi tidak gampang-gampang jadi pengurus zakat jamaah sekalian. Jadi berkaitan masalah ini Bapak Ibu peramane tahu tunaikan zakat tak? Pura nih. Bukan zakat fitrah loh, saya tanyakan ini zakat malnya, zakat pertaniannya, zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat emas. Tabe, mega rupana tuh. Apakah tuh mak kada pernah si foto gajiku? Memang nih tapi mega palawata. Itu harus kita pahami. Tabe. Engkasih di ayat napa Allah Ta'ala maka tahu-tahu ayat ini sangat mengerikan Pak. Maka di Allah Ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyata yahdakumul maut. Infakkan sebagian hartamu, keluarkan zakatnya hartamu sebelum datang kematianmu, sebelum mati kuna sepang Allah Ta'ala. Tapi ternyata mau nak karek ke waramparan sabal dia sekena. Ya, maka di Allah Ta'ala nak karek ke mater na sabal dia sekena. Ya. Wa innahu lihubbil khair la syadida. Ya tu maseke waramparana la sadida. Mas sadidu. Afala ya'lam idza busira ma kufil qubur ila al-kubur bima tunapamainga maka dia maceri ke orang paraku. Ternyata jamaah sekalian orang yang diminta oleh Allah
Impakkan hartamu paksui seket na warang paramu pasti impak na rapas sebelum mati ko mon rakar kene na pasui. Ternyata jamaah sekalian ketika dia sakratul maut, utun le pamada mati otomatis ke gora pak. Aga na gorangan, Rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku sesaat saja. Patunda kematianku mecinam pemua. Fa asaddaka aku minas meloka masaka. La ilaha illallah man kamakwai. Saya tanya seorang guru ahli tafsir, kenapa ayat ini lebih khusus mengatakan tunda kematianku saya berzakat? Kenapa dia tidak berkata, ya Allah tunda kematianku mau ke salat, ya Allah tunda kematianku mau ke haji, ya Allah tunda kematianku mau ke puasa? Tapi kenapa dia berkata, ya Allah tunda kematianku saya mau berzakat? Karena ternyata pak, orang-orang yang tidak melakukan zakatnya, orang-orang yang tidak berinfak, orang-orang seke ketika sakratul maut, ipatalle mana sininna waramparana ya melena salik kulino, ipatalle bolana malopoe, ipatalle galunna maluangi dene kana susekena, ipatalle pangempana maluangi, ipatalle darena, ipatalle otokanyana, ipatalle mana sininna waramparana melena salik kulino, nepai pita aprana pasidekana tidak sebanding pahala sedekahnya dengan harta yang ditinggalkannya di dunia. Ya nasabar nak gora-gora, Rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Ya Allah tunda kematianku sesaat saja. Fa asaddaka miloka masaka. Wa nauzillah summa nauzil zalik. Pak Bu tanda podo ya he ayah he dek maga kena mana kiri kue. Tapi pasti ada yang mengalami, karena tidak mungkin Allah mengisahkan dalam Al-Qur'an tidak ada yang mengalami. Mumpung kamu Pak umur apindengi pangalatala Pak Bu, tapak kegune kesempatannya aja tas sekernya letak infakkan harta tak. Makanya tadi dikatakan di sini dermawan kepada orang yang tidak pernah memberi. Maka kita mau dermawan tidak perlu melihat apakah orang yang kita kasih bagaimana kondisinya, apakah orang yang kita kasih itu baik atau tidak perlu Pak. Akacuaki, dan ini salah satu bentuk kepedulian sosial kita akibat puasa Ramadan selama sebulan penuh. Kapan masuk ke bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian? Sudah puasa 1 bulan, tapi dia tak tambah labota, tapi tak parjakat dampeng, mantaji tanda tanya puasa tak apakah berkah atau tidak, menjadi tanda tanya puasa kita apakah diterima atau tidak. Karena salah satu jawaban puasa kita diterima atau tidak Bapak Ibu sekalian, lihat 11 bulan ke depan. Lihat 11 bulan ke depan, apakah kita apakah puasa Ramadan yang kita laksanakan sampai mampu memberikan energi positif dalam kehidupan kita? Nanti yang lebih tahu jawabannya kita sendiri yang lebih tahu jamaah sekalian. Jadi mudah-mudahan kepekaan sosial dalam diri kita lebih tumbuh dengan adanya puasa Ramadan sebulan penuh ini. Hadirin jamaah sekalian, yang terakhir, yang ketiga, yang dimaksud baginda Rasul di sini, amal paling mulia adalah wa ta'fu amman dalamaka. Wai mawarat to pa ye. Mawarat wa ta'fu amman dalamaka. Memaafkan kesalahan orang yang pernah menzolimi. Ibu, engkau pura cerita jaki, apa di atita, talemat dan pengi. Dek, itu sporadis. Itu jawaban spontanitas itu. Tapi tak para jakat dampeng. Jangan ada dendam dalam hati kita Bapak. Jangan. Jangan ada dusta di antara kita kata ibu. Memaafkan kesalahan orang yang pernah menzalimi. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, siapakah orang di dunia yang tidak pernah bersalah? Ini pertanyaan kita. Tidak ada orang di dunia yang tidak pernah bersalah. Semua pernah bersalah. Jangan ada dendam dalam diri kita, karena dendam itu adalah pekerjaan syaitan, dan dendam itu mempengaruhi diri kita dalam keseharian. Bagaimana kita melaksanakan ibadah, susah khusyuk orang yang punya dendam. Bagaimana kita dalam bermuamalah Pak Bu, kalau ada dendam tidak bisa Pak. Dan kita harus paham kehidupan ini engkayasen asi walereng, engkayasen hukum karma. Saya ada pengalaman empiris Bapak Ibu, pernah saya alamin. Anak saya ditabrak mobil, umur nerana kilo foto patah tahu, terlempar dia 3 meter pas di depan rumah itu. Yang metangengi makada mana mati nak nostase, dia makada tuoi
Bagaimana Pak? Anak 4 tahun baru mobil laju dari Makassar menuju shopping. Nasi talepui orang Mamuju. Orang Mamuju. Anak saya bapak tabrak, jalan mi. Nanti kalau bapak berubah nanti jalan mi. Usapur rohku Pak. Maka kayana nasab tematatai pangalla taala mapasi walet mapasi linereng. Asiwal oler Pak. Man amila salihan fali nafsi. Siapa berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Ya koyahita kata ni Pak, maka dalam hidup ada namanya asyol orang deta sampai hati bang para terpatau. Tabe yang magalit cari tejak na tahu yang kuat bergibah tapa jaiwi. Orang bergibah itu tidak akan masuk ke liang lahat sebelum dia merasakan hal yang sama. Engkau tahu kupek kai Pak. Aja na to pesan nanti sebawas sih. Riolo miro mai bicumu Pak wisir tahu magala cerita jai tahu mani mo ihanu boti pasai mani ihanu ternyata belakangan Pak apo nama kunrai siaga telu Pak degaga tacina masar malake si masa Pak kamajak nai nawala kipangi Pak ya kota nedi wija-wija tak masuk nalesu jangan jadi ya tak kata ni masuk maka ada engkau yang asih wala orang ya kok ya kata ni masuk Pak dalam pergaulan hidup kita tidak sampai hati menzolimi sesama kita. Dia tak sampai hati cari tejak na tahu. Bahkan orang Pak yang berusaha menyembunyikan aibnya saudaranya, maka di akhirat nanti Allah yang tutup aibnya. Patu mata seremoni Pak, Bu, dega mulai sok bijatai. Dega mulai sok bijatai. Na putar pangalatala video. Peta mana jata misalnya Pak Heri, apa mula balik letu mati putar video na. Ni tamana toy. Betul na maga. Tapi pada saat kita di dunia selalu menyembunyikan aibnya orang, ya video Pak, na tutup pangalat ta'ala jata. Ya, ini hari jamaah sekalian yang saya muliakan. Jadi biasa napasan regurut tajibada, engkalalo kombo apa namanya? Kan narampe nabi tahad desa makada tahu kami nama cilaka tukulebo nalino wa zikru hasanatil madiyah. Ini orang celaka Pak ini. Wa zikru hasanatil madiyah, orang paling celaka dan orang yang suka menceritakan kebaikannya. Ya kok kata si mata apa aji poi decena to macilaka ya tuh. Aku bilat amrudat nas nabita. Aku bilat amrudat. Ya tuh deceta pereta pegau dega misengi makanan tarima ga pangya dega nade. Ini nih asal to macilaka sama napa decena. Nama kerbasan de grup ibadah. Engkalalo ko sok bidecemu pada Tuhan engkamu sok bijakmu. Ya kok biasa guru tak mapau mari laleng. Ye. Sok bidecemu pada Tuhan kamu sok bijakmu. Selama ini kan yang selalu kita sembunyikan keburukan kita Pak, aib kita. Nah kalau kita suka menyembunyikan aib kita, kenapa harus diumbar kita punya kebaikan? Salah satu mudarat mengumbar kebaikan bisa menggugurkan pahala, bahkan bisa menimbulkan kesombongan. Pak, biasa yang kalinga tahu walaupun kadang-kadang itu jadikan guyonan, tapi maja yang kalinga agan apa? Puah, na inya meni na jaji ya ruja maja mangi. Menaiki dek kagaga di napak kuro. Biasa yang kalinga kuro padi. Puah, na yami itu nama kanja masih ra iya meni nangkan di panitia kuro. Wa na'udzu min zalik. Gugur pahalanya, Pak. Ini kena bita orang paling celaka wa zikru hasanatil madiyah na poji pawi de cena to macilaka itu nasana bita. Tomacilaka. Tomacilaka yang kedua nasnabita, orang celaka yang kedua nizyanul zunubil madiyah. Nizyanul zunubil madiyah, tidak pernah mengingat dosa-dosa yang pernah diperbuat di masa lalu. Itu macilaka to Pak ya. Ya ko engkau tahu deh kan yang ngerangi dosana mana satu macilaka ya tuh. Kenapa jamaah sekalian? Karena syarat seseorang untuk bisa bertobat pertama menyesali semua perbuatan dosa yang pernah diperbuat. Logikanya bagaimana mungkin kita bisa menyesali dosa sementara mengingat dosa saja tidak pernah? Begitu logikanya Pak. Ini kan berproses. Ingat dosa dulu, baru menangis, meratap, merintih kepada Allah, menyesali perbuatan dosa, baru bertekad dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Ya ini satu tobat ya. Tidak bisa tobat itu hanya diucapkan Pak. Sekarang kita bersih dari Ramadan. Pertanyaannya, betulkah kita bertobat Pak Bu? Lo kata naiki Pak Bu, selama Ramadan bakasaki masih pajak tobat.
Coba tanya diri kita, Pak Bu. Selama Ramadan berapa kali kita sholat tobat? Berapa kali kita bangun anak istri kita sholat tobat? Ya, Bapak saya tanya ki Pak. Biasa mah teteduk benih tak tangga benih. Ya, agak teteduk durengi. Nabi tanah pasengi akhir Ramadan bangunkan istri dan anak-anakmu sholat. Ya. Kalau hanya diucapkan di mulut Pak, saya kira kata tobat sudah sering terlontar dari mulut kita semua. Tapi pertanyaannya, sudah pernahkah kita buktikan pertobatan itu dengan cara menyesali semua perbuatan dosa, meratap menangis kepada Allah, bangun tengah malam. Bahkan puncak kenikmatan itu Pak, ketika kita sudah mampu membasahi sejadah kita tempat bersujud dengan air mata. Kunin monro Pak, ibu nedingnya sengi nikmatnya ibadah. Kita bangun meratap menangis kepada Allah, rinti kepada Allah. Tumpahkan semua persoalan kita kepada Allah. Jangan berkeluh kesah kepada makhluk, berkeluh kesah kepada Allah, menangis kepada Allah. Dan ketika bersujud, sejadah basah dengan air mata. Itulah puncak kenikmatan ibadah. Itulah puncak kenikmatan pertobatan kepada Allah jamaah sekalian. Karena kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat saat hanya dengan cara bertobat. Tidak bisa Pak tanpa tobat, tidak bisa. Tidak bisa kita melaksanakan ibadah dengan baik tanpa tobat. Harus betul-betul tobat dengan tobatan nasuha. Jadi rintik kepada Allah. Dalam hadits qudsi disebutkan, Mendri melapor malaikat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, angkat tiawa tamu madda dari kerai tobai. Maka dia panggil Allah Ta'ala, pesan ni malaikat upoji bang kalinya kerana takut tobai. Bahkan seorang ulama sufi bernama Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, dia pernah berkata begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai zikirnya para kiai, zikirnya para ulama, para ustaz, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai jeritan-jeritan tangis para pendosa yang bertobat. Coba Pak, napoji puangi sikirin apa ritai, lebih napoji puangi kerak na totobae. Olehnya itu jamaah sekalian, inti daripada tausiah kita hari ini, halal bihalal hari ini. Setelah kita menjalani Ramadan sebulan penuh, ayo kita bertekad dalam hati untuk bertobat dengan tobatan nasuha. Bertekad dalam hati tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita perbuat. Ini perlu Pak tekad, perlu kesungguhan ini Pak. Karena orang yang tidak pernah mengingat dosanya, orang yang tidak pernah menyesali dosanya, ada kecenderungan untuk selalu mengulang-ulang dosa itu. Ini rumus Pak, ini rumus. Maka perbanyak mengingat dosa, perbanyak dosa, dan insya Allah kita akan menuju pertobatan yang sesungguhnya. Hadirin jamaah sekalian, mari kita menutup doa. Semoga Ramadan kita ini menghantarkan kita menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Ramadan ini menghantarkan kita ke depan, ibadah kita kualitas dan kuantitasnya lebih meningkat, dan itulah bukti kalau ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.